Banyak yang menganggap F10 adalah lokomotif gagal karena tidak bisa beroperasi di jalur pegunungan Priangan yang seharusnya menjadi habitatnya. Kesuksesannya menjadi lok tangguh, penarik beban berat dan panjang, juga jago ngebut untuk menarik kereta ekspres, selalu tertutup bayang-bayang cerita kegagalannya. Saatnya mengenal lebih jauh tentang lok fenomenal yang dikenal dengan nama Javanik ini, bersama Kereta Nostalgia. Perkereta-apian Austria di awal 1900-an menghadapi sebuah tantangan yang kurang lebih sama dengan kondisi SS di Jawa. Austria memiliki jalur pegunungan yang berat dengan banyak belokan. Perusahaan kereta api negara Austria memerlukan sebuah lokomotif yang kuat, namun mempunyai tekanan gandar yang ringan juga harus bisa bergerak lincah di tikungan. Beruntung, Austria punya seorang Karl Gohlsdorf, perancang lokomotif jenius. Pada tahun 1910, Gohlsdorf merancang lokomotif seri 100 dengan 6 as roda penggerak pertama di Eropa. Berkekuatan 1.800 daya kuda, seri 100 dianggap salah satu lok terkuat di Eropa saat itu. Dirancang menggunakan prinsip Gohlsdorf axle, roda kedua, kelima, dan keenam dapat bergeser mengikuti arah tikungan. Lokomotif seri 100 pertama diluncurkan pada tahun 1911 di Floridsdorf dan dianggap cukup sukses sebagai peletak dasar penggunaan 6 as roda penggerak pada lokomotif. Keberhasilan Austria membuat seri 100 diikuti dengan seksama oleh SS yang saat itu sedang frustasi menghadapi kondisi perkeretaapian di Jawa, khususnya di pegunungan Priangan. Jalur yang ramai dengan angkutan barang dan penumpang ini memerlukan lokomotif pegunungan yang tangguh. SS memiliki lok-lok pegunungan yang kuat dalam format malet. Walaupun lincah melahap tikungan, lok malet memiliki kekurangan karena rawan bocor pada saluran uapnya yang lentur. Masih ditambah lagi bagian depan lok yang dibuat dengan rangka ringan agar dapat lincah membelok, rawan terkena guncangan karena menopang silinder uap yang besar. Inspektur Kepala SS saat itu, Insinyur H.F. van Stiprian Leskes, memerintahkan pabrik lokomotif Hanomag di Jerman untuk merancang sebuah lokomotif dengan rangka rigid namun mempunyai performa yang mirip dengan lok malet CC. Lok baru ini menggunakan lok seri 100 buatan Gohlsdorf sebagai acuan desainnya. Hanomag tidak main-main dalam merancang lokomotif ini dan membekalinya dengan berbagai teknologi paling canggih saat itu. Tuntutan agar lokomotif ini dapat melaju di tikungan dengan radius 150 meter membutuhkan rekayasa khusus pada roda-rodanya.
Roda pilot depan menggunakan axle box rancangan William Bridges Adams yang bisa bergeser 100 mm karena memiliki pivot pada as rodanya. Rancangan Golsdorf dipakai pada roda pertama dan ke-6 yang bisa bergeser sejauh 30 mm ke kanan dan kiri. Sementara roda keempat dan kelima memiliki flange roda 5 mm lebih tipis dari normal. Tenaga yang dihasilkan lokomotif baru ini juga luar biasa. Walaupun tidak menggunakan sistem kompon seperti seri 100 Austria, namun tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 1000 daya kuda atau sekitar 1,8 kali tenaga yang dihasilkan lok malet terkuat SS. Tenaga sebesar ini bisa diperoleh karena penggunaan teknologi superheater atau pemanas lanjutan yang menghasilkan uap kering yang sangat efisien. Lokomotif pertama dikirimkan pada tahun 1912 dan diberi nama seri 800. Kehadirannya langsung menarik perhatian dunia, karena belum pernah ada lokomotif yang memiliki susunan roda 2-12-2 seperti itu. Dikarenakan dipesan untuk operasional di Jawa, maka diberikan nama Javanik mengikuti pola penamaan ala Amerika. Maka, terkenalah jenis lokomotif dengan pola roda 2-12-2 di seluruh dunia dengan sebutan Javanik. Antusiasme yang mengiringi kehadiran seri 800 ternyata tidak berumur panjang. Walaupun dirancang dengan ketelitian tinggi, ternyata seri 800 tidak cocok dioperasikan di jalur priangan yang berkelok-kelok. Roda pertama dan kedua harus diganti setiap 2 bulan karena tingkat keausan yang sangat tinggi. SS yang semula gembira tidak perlu lagi mengoperasikan lokomotif malet, terpaksa memesan lok-lok malet berukuran raksasa dari Amerika Serikat yang di kemudian hari malah menjadi masalah baru bagi SS. Akhirnya sejak 1917, daerah operasional seri 800 dipindahkan ke Jawa Tengah untuk beroperasi antara Prupuk dan Purwokerto, serta ke Jawa Timur, yaitu di Blitar, Malang, dan Jember. Di tempat ini justru seri 800 berjaya karena mampu melahap tanjakan dan tikungan beradius 300 meter dengan cepat sambil membawa rangkaian ekspres. Seri 800 bisa melaju sampai 75 km per jam dan pernah menembus 85 km per jam dalam pengujian. Seri 800 juga menjadi favorit untuk menarik kereta-kereta yang panjang dan berat. Pada Juni 1941, seluruh seri 800 telah membukukan dinasan sejauh 1,2 juta kilometer dan menjadi kuda beban SS di Jawa Tengah dan Timur. Satu-satunya kelemahan adalah jarak tempuh seri 800 yang sangat terbatas karena memiliki tangki air yang kecil. Sebanyak 28 unit SS seri 800 diproduksi antara tahun 1912 sampai 1920. Lalu didinaskan oleh SS di Jawa sebanyak 23 unit, sementara sisanya berdinas bersama SSS di Sumatera Barat. Sama seperti di Jawa Tengah dan Timur, seri 800 sangat sukses di Sumatera Barat sebagai penghela kereta batu bara antara Sawah Lunto dan Solok.
Kebutuhan lok kelas berat sebagai penghela kereta batu bara sangat dibutuhkan SSS, namun menambah seri 800 dari Jawa tidak dimungkinkan karena padatnya angkutan. Karena dianggap berhasil, SSS memesan lok yang mirip seri 800 dengan sejumlah penyempurnaan, seperti tangki air yang besar, sehingga bisa beroperasi lebih jauh. Rancangan lok ini pun sudah jadi, namun mungkin karena adanya resesi dunia, pesanan ini tidak pernah menjadi kenyataan. Saat Indonesia merdeka, seri 800 mendapatkan nama baru yaitu F10, dan daerah operasionalnya berada di Jawa Timur dan Sumatera Barat. Pada peringatan 25 tahun Kereta Api Indonesia, F1018 diberi kehormatan untuk memimpin parade kelompok 2 yang berisi lok-lok uap terbesar di Indonesia. Pada tahun 1970-an, F10 yang tersisa masih aktif digunakan untuk menarik kereta penumpang lokal, kereta barang, dan langsiran. Pada tahun 1977, sejumlah F10 dikirim ke Sumatera Barat untuk menarik kereta batu bara dari Sawah Lunto sampai Batu Tabal. Keinginan SSS untuk menambah armada seri 800 baru terlaksana 60 tahun kemudian yang diwujudkan oleh PJKA. Faktor usia yang sudah tua dan rumitnya mekanisme penggerak membuat F10 mulai terpinggirkan. Pada tahun 1980-an sudah tidak ada lagi F10 yang operasional. Hampir seluruhnya dalam kondisi rusak dan menunggu di besi tuakan. Beruntung, 2 unit F10 berhasil dimuseumkan, sehingga generasi saat ini bisa melihat langsung impresifnya lok dengan penggerak 6 as ini. F1002 berada di Museum Kereta Api Ambarawa. Satu lagi adalah F1015 di Museum Transportasi TMII. Walaupun lebih sering diingat karena tidak mampu menjadi raja gunung, namun reputasi F10 jauh dari kegagalan. Satu hal yang patut dicatat, lok ini adalah sebuah lokomotif fenomenal yang membuat nama Jawa dikenal di seluruh dunia.